Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di channel Hanif Story. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengangkat sebuah cerita, kisah nyata adanya seseorang yang melakukan ritual togel atau nomor togel untuk mencapai sebuah kekayaan, untuk melunasi hutang. Sebenarnya bukan untuk kekayaan, tapi saat itu orang itu sedang terlilit hutang, dan akhirnya orang itu memberanikan diri untuk melakukan ritual togel, meminta nomor togel untuk mendapatkan uang yang banyak untuk melunasi hutang yang sudah tidak bisa dia bayarkan dalam waktu yang singkat. Akhirnya membuat orang ini gelap mata dan melakukan ritual meminta nomor togel di lokasi yang memang benar di situ lokasi keramat, dan di situ ada penunggunya, seorang sosok, bukan seorang ya, tapi ada sosok nenek-nenek yang menjaga lokasi itu, dan dia melakukan ritual di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa berpikir panjang. Saat itu orang itu diberikan janji atau diberikan syarat oleh sosok gaib yang ada di situ, si nenek-nenek itu jelas ketika orang ini meminta sebuah nomor dan si nenek berjanji akan memberikannya dengan syarat dia minta itik. Dia meminta itik. Setahu orang ini yang namanya itik benar-benar itik atau anak ayam. Jadi dia iakan saja, kemudian dia benar-benar diberi nomor 4 angka dan dia beli dengan jumlah yang cukup besar, dan besok harinya itu nggak perlu lama-lama benar-benar dia mendapatkan uang. Kalau nggak salah itu waktu itu 250 juta dia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya yang jumlahnya itu hampir 200 juta. Lebihnya itu dia pakai untuk foya-foya. 250 juta sudah cair, dia sudah bisa membayar hutang, dia udah senang. Dan setelah beberapa minggu setelah kejadian itu, baru orang ini ketakutan, panik, karena setiap malam dia selalu didatangi oleh sosok nenek ini di dalam mimpi. Dia menagih janjinya untuk memberikan anak itik, dan dia sudah terpikir bahwa dia akan mencari anak itik untuk dibawa ke lokasi itu untuk diberikan kepada sosok nenek itu. Ternyata yang diminta anak itik itu adalah anak dari pelaku pesugihan ini. Orang itu panik sejadi-jadinya. Ternyata yang diminta oleh nenek ini adalah anak dari si pelaku pesugihan ini. Karena saking paniknya, orang itu kebetulan masih ditolong mungkin sama Allah, dipertemukan dengan seseorang yang bisa dikatakan tahu tentang ilmu-ilmu gaib, walaupun bukan dikatakan ustadz, tapi beliau itu saya juga kenal orangnya. Itu memang pernah melakukan ritual kayak gitu, ritual-ritual pesugihan, dan dia sudah bertobat, dan misi dia itu memang menumpas yang namanya hal-hal atau ritual-ritual pesugihan seperti itu yang bisa berakibat fatal. Untuk pertama, untuk keluarga; kedua, keberkahan itu juga tidak ada; ketiga, itu merusak keimanan, karena itu udah perbuatan yang bersekutu dengan jin, perbuatan musyrik ya. Dan singkat cerita, orang ini bertemu akhirnya dengan seorang yang tahu ilmu tentang pergoiban itu. Dia bercerita, dan sontak
orang ini kaget, yang tahu hal ini kaget, kok bisa-bisanya nggak berpikir sejauh itu. Sudah dikatakan kalau minta anak itik itu yang jelas itu anak dari pelaku, cuman waktu itu pelaku lagi gelap mata, lagi pikiran mungkin nggak karuan, akhirnya iya aja, akhirnya minta diantarkan oleh si orang yang tahu hal ini, kita sebut orang pintar lah, oleh paranormal. Sama si paranormal itu minta diantarkan ke lokasi tempat ritual itu. Dan tempat ritual itu memang berjarak nggak jauh dari rumah pelaku ritual itu sebenarnya. Cuman karena lokasinya itu memang jauh dari pemukiman, datang ke sana, kemudian si paranormal ini melakukan ritual untuk pemanggilan sosok si nenek itu. Setelah si sosok nenek ini keluar, ditarik oleh si paranormal itu, dia interogasi, dan tetap si nenek itu bersikukuh dia meminta janji yang sudah diberikan oleh pelaku ritual pesugihan itu, bahwa dia akan mengambil anak dari si pelaku pesugihan. Tapi akhirnya sama si paranormal ini dia tantang sekalian. Dia tantang, kamu boleh mengambil anak dari orang ini, pelaku ritual ini, kalau kamu bisa mengambilkan pasir sungai Serayu, tapi dalam keadaan sungai yang sedang kering. Padahal itu tidak mungkin, karena sungai Serayu sampai kapanpun nggak pernah kering, karena selalu banjir terus, nggak pernah. Makanya ditantang, kalau kamu bisa ngambilin pasir kali Serayu 1 genggam aja, tapi dalam kondisi kering sungainya. Makanya si nenek itu nggak sanggup, makanya dia tetap mau melawan kalau memang syaratnya seperti itu dari si paranormal. Akhirnya si paranormal itu mengancam, kalau memang kamu nggak bisa, tapi kamu tetap bersikukuh mau mengambil anak si pelaku pesugihan, kamu berhadapan dengan saya, gitu kata si paranormal. Karena saya mendengar langsung cerita dari si paranormal ini, karena kebetulan saya kenal. Nah, ditantang seperti itu, si nenek sempat mau memberikan perlawanan, tapi dia belum tahu siapa yang dihadapi. Orang ini asli dari, maaf saya sebut, Jawa Timur. Dia dekat dengan Gunung Kawi. Dia sudah mempelajari ilmu-ilmu seperti itu untuk melawan hal gaib itu dengan sangat mudah. Nggak perlu pakai tenaga dalam, nggak perlu apa, cukup bacaan doa aja, sosok itu udah serang kepanasan, dan akhirnya dia minta ampun. Dia akhirnya mengakui kekalahannya, dan dia bersedia atau berjanji untuk tidak mengganggu lagi dengan si pelaku pesugihan. Akhirnya terbebaslah dari janji atau syarat yang pertama pernah diucapkan oleh si pelaku pesugihan. Dan hikmah dari kejadian ini, akhirnya si pelaku pesugihan itu merasa bersalah dengan sebesar-besarnya, tapi mau bagaimana lagi, sudah pernah kejadian. Akhirnya dia bertobat, dan sekarang orangnya alhamdulillah udah benar-benar bertobat. Dia sekarang udah kerja seperti biasa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan tidak berani lagi bermain macam-macam dengan hutang piutang dan segala macam, agar tidak kembali kejadian yang seperti dulu, yaitu terlilit utang. Dan saya kebetulan kemarin sempat untuk berhubungan komunikasi dengan si pelaku pesugihan ini dengan informasi dari si paranormal yang kebetulan saya kenal. Dan kebetulan alhamdulillah beliau mau untuk dimintai keterangan dan untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah dia laksanakan dulu, itu pengen menceritakan kepada saya. Dan nanti bisa kita review videonya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan ke lokasi bersama si pelaku pesugihan yang sekarang sudah bertobat. Nanti kita bisa dengar langsung dari beliau bagaimana dulu dia melakukan ritual, kemudian efeknya itu seperti apa, dan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang saya terus terang aja, saya bukan orang suci, saya juga berlumuran dosa, tapi insya Allah saya tidak akan mau atau tidak akan tertarik sedikit pun yang namanya ritual-ritual pesugihan seperti itu. Jadi tidak dipungkiri, yang namanya manusia hidup di zaman sekarang pasti pernah ada yang mengalami keterpurukan, usaha
turun, atau mungkin utang banyak, kebutuhan banyak, itu semuanya juga mengalami. Tapi jangan sampai kita gelap mata untuk melakukan ritual-ritual yang membuat kita itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ritual pesugihan. Mendingan kalau kita sedang terpuruk atau mungkin sedang terlilit utang atau apa segala macam, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta solusi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Masalah kita yang menurut kita itu besarnya minta ampun, sama Allah itu kecil kalau kita mau minta sama Allah. Seperti itu. Jadi nantikan video selanjutnya besok. Insya Allah saya akan mendatangi lokasi langsung, mendatangi lokasi ritual pesugihan itu bersama dengan si pelaku pesugihan itu, agar kita tahu cerita yang sebenarnya, nggak dengar dari saya, karena saya baru dengar dari si paranormalnya yang menceritakan kronologisnya, dan kebetulan saya dikasih tahu siapa pelaku pesugihannya, dan besok saya bisa ke lokasi ritual pesugihannya bersama dengan si pelaku pesugihannya itu yang dulu pernah melakukan ritual itu, yang alhamdulillah sekarang katanya sudah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi mungkin untuk video pada malam hari ini cukup seperti ini. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, dibantu like, komen, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar channel ini makin berkembang. Oke, terima kasih dari saya. Saya hanya manusia biasa, pasti masih banyak kesalahan, tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.